Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah amalan yang akan Gusri jasakan ini nantinya bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Jadi jangan lagi saudaraku, setiap kita ada permasalahan, ada ujian, ada musibah, hanya bisa meratap, menangis, mengumpat dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itulah sebenarnya tidak disukai oleh Allah. Apapun bentuknya, jenis permasalahannya, cobaan, godaan, musibah, itu ada semuanya tentunya terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita ketahui di balik semuanya itu pasti ada suatu hikmah tersendiri yang tidak kita ketahui dan hanya Allah yang tahu. Nah, di sini pada kesempatan kali ini ada satu buah amalan yang sungguh pendek, nanti saudaraku bisa simak ya, karena ini hanya dilaksanakan setelah selesai melaksanakan sholat 5 waktu saja ya. Yang diutamakannya adalah setelah sholat fardu atau sholat maghrib ya. 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Apapun itu, mungkin saat ini khususnya berlaku ya untuk saudaraku yang saat ini berprofesi sebagai PNS atau pegawai negeri sipil, baik itu di kalangan TNI, Polri, seluruh instansi dinas, mau dinas pendidikan, dinas PU, dinas pariwisata dan sebagainya. Bisa juga untuk karyawan yang sifatnya di perusahaan swasta atau BUMN. Bisa juga untuk pedagang. Kalau PNS dari mana, Gus? Nah, mungkin bisa jadi begini. Saya sudah bekerja di sini sekian tahun, saya ingin pindah ke lokasi atau wilayah terdekat dengan daerah saya, atau syukur-syukur bisa di kampung halaman saya, tapi mengajukan pindah atau mutasi tadi kadang dipersulit, kadang tidak di ACC. Gak usah bingung saudaraku, gunakan saja metode ini. Insya Allah nanti gak akan lama, kalau itu kita ajukan pasti langsung di ACC, direkomendasikan, akhirnya berangkatlah kita ke tempat tujuan. Yang selama ini mungkin bisa juga kerja udah sekian tahun, pengen dong sekali-kali kita menduduki posisi sebagai yang minimal kasih, kabid atau kadin, bukan kita hanya sebagai pesuruh saja. Nah, artinya kita ingin menaikkan level derajat kita ya. Mungkin kalau dalam dunia militer, TNI atau Polri pengen segera naik pangkat. Kalaupun naik pangkat segera pengen dipromosikan dan menempati sebuah jabatan yang mapan. Mudah kok itu saudaraku. Nggak perlu harus ke dukun sana dukun sini, bukan zamannya lagi, zaman sekarang seperti itu ya. Dukun itu hanya ada 2, kalau tidak nipu hanya cabul ya. Ini perlu didengar oleh para dukun ini semuanya. Jadi kita sebagai umat muslim tentunya begitu banyak manfaat yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil pelajarannya, kita ambil ilmunya dan kita manfaatkan, dan insya Allah ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya tanpa harus melakukan hal syirik atau musyrik yang dilarang hukum agama maupun hukum negara. Nah, itu untuk PNS ya. Kemudian untuk pedagang bagaimana Mbah? Bisa. Dengan mengamalkan ini nantinya, kalau saudara punya dagangan dalam bentuk apapun, mau kuliner, mau pakaian, konveksi, segala perusahaan, bisa untuk menaikkan omset atau mendongkrak supaya omsetnya naik, supaya meroket. Itu bisa diamalkan.
Kalau untuk bayar utang bah, bisa. Berapapun utang saudaraku, mau utang apa? Rumah, apartemen, mobil mewah, Pajero, Expander, Alphard dan sebagainya. Selalu saya sebutkan. Manjada wajada. Bagi siapa yang bersungguh-sungguh, pasti nanti akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitulah kira-kira ya. Jadi nanti akan ada satu pertolongan dari Allah, entah dari manapun jalannya. Tentunya hanya Allah yang tahu. Tahu-tahu kita diberikan kemudahan dengan jalan apapun, tahu-tahu hutang kita lunas dan sebagainya. Artinya pertolongan Allah itu akan datang di luar akan nalar sehat kita, tidak tahu kapan waktunya dan dari mana arahnya. Makanya dari itu selalu Gus diajarkan, marilah untuk selalu berserah diri hanya kepada Allah. Jangan kita yang sok pintar, jangan kita yang ngatur. Kalau semuanya sudah kita serahkan kepada Allah, maka kalau semuanya sudah kita kembalikan kepada Allah, yang jelas Allah pun akan lebih tahu yang terbaik untuk setiap hambanya. Gitu ya. Kalau untuk memanggil jodoh, bisa. Saat ini untuk jodoh yang mungkin masih gadis, bujang, janda, duda, yang tidak boleh kalau yang sudah punya suami atau istri untuk memanggil istri atau suami orang lain, itu berdosa. Pahami ya? Artinya selama ini umur saya sudah sekian tahun kok selalu kandas dalam berhubungan hingga tidak sampai ke jenjang pernikahan. Ada saja rintangannya, ada saja halangannya. Gak usah bingung saudaraku. Gue harus cari pengasihan itu, pengasihan ini, susuk itu, susuk ini. Percayalah demi Allah, semakin kalian mendekati dengan dunia perdukunan, hal yang syirik dan musyrik, maka akan terlaknat. Semakin terlaknat, semakin diajab hidup kita oleh Allah. Itu baru dunia, akhiratnya tunggu saja nanti pembalasannya. Ajab Allah itu sangat pedih untuk kalian yang bersekutu dengan para dukun atau pelaku maksiat. Sudah, kembali saja ke jalan Allah, kembali jalan benar dengan metode amalan ini. Insya Allah nanti dengan sendirinya jodoh itu pasti dikirim oleh Allah. Tentunya jodoh yang terbaik untuk kita, ya. Mau kita laki-laki, mau perempuan, sah-sah saja. Kalau untuk misalnya dalam hal penyakit, boleh, sama saja. Kita sudah berobat ke sana ke sini, mungkin sudah menggunakan jasa paranormal, tabib, juru sembuh, dukun, kiai, ustadz dan sebagainya. Rumah sakit pun dari skala levelnya puskesmas sampai rumah sakit yang tercanggih di dunia ini sudah menghabiskan dari sekian miliar, tidak kunjung sembuh. Nah, inilah saudaraku, dengan amalan ini nantinya saudaraku bisa amalkan. Amalannya sangat pendek, tidak butuh ritual apapun, hanya dibaca setelah setiap kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Nanti lihatlah sendiri hasilnya. Itulah yang dinamakan dengan amalan terwujud atau mewujudkan segala impian itu menjadi kenyataan. Jadi jangan kita pertanyakan apakah doa saya nanti dikabulkan Allah. Pasti dikabulkan kok, sesuai dengan apa dijadikan Allah. Jika engkau menginginkan sesuatu, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Itu janji Allah. Tapi buktinya selama ini tidak terkabul. Yang salah saya atau Allah? Introspeksi diri, artinya salah kepada kita. Allah itu tidak ada salah, karena Allah itu maha benar. Nah, paham ya? Maha benar, artinya tidak ada sedikit pun kesalahan dari Allah. Nah, kita jangan sekali-kali justru menyalahkan Allah, doa kita tidak dijawab, Allah nggak sayang sama saya. Itu ucapan dan pemikiran yang salah. Ubah mindsetnya saudaraku, berpikir yang positif, percaya hanya kepada Allah, serahkan semuanya hanya kepada Allah, maka pada saatnya semuanya pasti diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kaum muslimin rahimatullah, ya, sahabat jalan surga dirahmati Allah. Nanti ini untuk amalannya bisa diingatkan dalam redaksi ini, dan insya Allah akan Gus tampilkan di video seperti biasa. Teksnya silahkan nanti dibaca, bisa di screenshot, dicatat, atau video atau audio ini diputar ulang kembali, jangan di skip, jangan dijeda-jeda, supaya apa? Kita tahu dari proses dasarnya hingga selesai. Dihafalkan dulu, ya, dipelajari dulu. Jika sudah hafal, sudah semuanya siap, baru dipraktekkan. Dan dengan begitu kita pun cara melaksanakannya pun akan lebih maksimal, lebih khusyuk, lebih maksimal karena sudah hafal. Tinggal menunggu hasilnya, begitu ya. Jadi langkah pertama saudaraku, baca ini setelah sholat maghrib, ya. Ini akan langsung tembus ke Allah saudaraku, langsung tembus ke Allah tanpa batasan amalan ini. Nah,
Rasakan langsung nanti keajaibannya. Itu akan terwujud dan akan mewujud dengan sendirinya. Kita tinggal nunggu saatnya saja, ya. Mudah kok saudaraku. Hanya dibaca sebanyak berapa? 99 kali setelah sholat maghrib. Itu yang utama. Bagaimana kalau ditambahkan setelah sholat isya, Gus? Boleh. Sholat subuh boleh, akan lebih bagus. Sholat zuhur boleh, sholat asar boleh. Tapi yang tidak boleh tertinggalkan di sini secara wajibnya, setiap selesai kita melaksanakan sholat maghrib, itu wajib hukumnya dibaca sebanyak 99 kali. Paham ya? Nanti yang kurang jelas bisa menghubungi Abah Gusli, tapi mohon maaf, sedikit Gusli ingatkan, kesibukan Abah Gusli itu hanya bukan tiap hari harus membaca chat dari WA, melihat komentar yang ada di YouTube saja. Kita tentunya sama-sama malu sebagai manusia, kita pun punya kesibukan masing-masing. Tapi insya Allah lambat laun semuanya pasti akan dibalas dengan cara mengedepankan etika dan sopan santun. Minimal perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum Abah Gusli, saya atas nama ini, saya tinggal di daerah ini, hajat keinginan saya ini mohon pencerahan atau petunjuknya. Insya Allah semampu Gusli bisa bantu, akan Abah Gusli bantu. Toh semuanya tidak berbayar alias gratis. Kenapa? Nawa itu Abah tidak lain tidak bukan hanya sebuah suatu ibadah. Berbuat baik, menolong kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan apapun. Itu perlu digarisbawahi. Jadi jangan terkecoh dengan tertipu orang yang mengatasnamakan Abah Gusli, nomornya lain. Nomor yang betul nomor Gusli dari sekian tahun, beberapa tahun yang lalu sampai detik ini nomornya hanya ini. Nomornya ada di deskripsi di bawah video ini. Tidak ada asisten, tidak ada wakil. Semuanya terkoneksi langsung dengan nomor ini dan langsung kepada Abah Gusli. Ya, jadi jangan sampai terkecoh dengan orang mengatakan namanya Abah Gusli tapi bukan di nomor ini, itu dinyatakan 100% palsu. Hati-hati. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga yang dirahmati oleh Allah. Jadi redaksinya saudaraku, setelah setiap kita melaksanakan sholat maghrib dibaca sebanyak 99 kali. Diawali dengan baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma khawini kuatan azimatan wal afiyah kuatan bilah maujud bilah. Nah, bahasa pendeknya begitu. Ini Gusli pelankan ya. Artinya, aduh gimana nih nyatetnya? Gak usah bingung saudaraku, bisa diperhatikan di video saat saudaraku mendengarkan atau menonton video ini. Ini sekarang Gusli tampilkan di video ini, ada kok. Ya, tinggal disalin semuanya. Ini hanya kata sebutannya saja, sedikit Gusli tambahkan supaya lebih dipahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma khawini kuatan azimatan wal afiyah kuatan bilah maujud bilah. Simpel ya dan sangat pendek ya. Jadi jangan berpedoman ke suara ini nanti dicatat nggak paham ngomel-ngomel. Wah Gusli gimana nih bacanya cepet banget gini, yang betul yang gimana? Silahkan lihat di video ini. Gusli tampilkan teksnya, tinggal disalin ya. Nah itu tadi diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma khawini kuatan azimatan wal afiyah kuatan bila maujud bila. Itu yang pertama. Dalam hitungan kedua tidak lagi harus menggunakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim lagi. Itu hanya pembukaan pertama. Yang kedua langsung Allahumma khawini kuatan azimatan wal afiyah kuatan bilah maujud bilah. Yang kedua. Yang ketiga Allahumma khawini kuatan azimatan wal afiyah kuatan bilah maujud bilah. Dan seterusnya sampai sebanyak 99 kali. Jadi membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim itu hanya di pembukaan pertama kalinya saja saudaraku. Setelah itu dilanjutkan dengan mulai sampai 99 kali nggak pakai Bismillah lagi ya. Nah itu bisa dipahami. Jadi itu saja saudaraku, sangat mudah dipraktekkan, tidak harus ada ritual khusus, dan insya Allah kalau ini saudaraku benar-benar melakukannya mau secara istiqomah, penuh dengan keyakinan, dengan kesabaran, dan mau menyerahkan semuanya kepada Allah, demi Allah
Disinilah apa yang menjadi keinginannya dari saudaraku itu sendiri akan segera terwujud atau mau wujud. Rasakan langsung nanti khasiatnya saudaraku. Gak butuh waktu lama. Ya. Ada sebagian ada yang hanya 1 hari, 3 hari, 7 hari. Tentunya semuanya berbeda-beda, bervariasi. Ya. Karena porsinya dalam tubuh manusia ini semua berbeda-beda. Jadi tingkat kecepatannya bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan, Allah yang lebih tahu. Kalau kita ingin segera cepat terkabul, terijabah menjadi keinginan kita, ya lakukan seperti yang Mbak Gusli sampaikan tadi. Jangan pernah saudaraku meninggalkan 5 waktu ya. Sholat 5 waktunya jangan ditinggal, jangan bolong-bolong, dijaga ucapan atau tulisannya yang bagus, perbanyak sedekah, dan amalkan ini selama dan semampu saudaraku masih bisa mampu dan bisa melaksanakannya. Maka yakinlah pada saatnya nanti seperti apa yang selalu Gusli sampaikan, akan ada yang namanya kun fayakun di ujung lidahmu. Apa yang kamu inginkan, itulah akan menjadi kenyataan. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah. Gusli rasa Gusli cukupkan sampai di sini dulu. Bagi yang belum bisa memahami sepenuhnya, nanti bisa chat atau menghubungi Gusli secara pribadi. Insya Allah privasinya semuanya akan terjaga. Privasinya pasti akan dirahasiakan, tidak akan terekspos kemana-mana. Artinya nih konsultasi yang bersifat pribadi. Mau dari kalangan pejabat negara, pengusaha, PNS, TNI, Polri, perusahaan swasta, pedagang, pembisnis, hutang piutang, masalah rumah tangga, jodoh, penyakit dan sebagainya, silahkan nanti bisa dikonsultasikan dengan Gusli di nomor yang sudah ada di bawah video ini, dan dinyatakan untuk konsultasinya sekali lagi gratis. Namun begitu, jangan sampai nanti belum direspon sudah mencak-mencak, sudah ngomel-ngomel. Artinya semuanya harus sabar. Karena jujur saja, setiap hari begitu banyak chat yang masuk, sampai ribuan chat itu masuk, ratusan juga panggilan tak terjawab. Sementara Gusli tidak mungkin dong 24 jam standby megang HP. Gusli pun ada aktivitas kegiatan yang lain. Ya, kita sebagai sama hamba Allah, sebagai sama manusia sama-sama memaklumi kesibukan kita, apa pekerjaan kita, itu tentunya privasi masing-masing. Artinya kalau belum terbalas mohon disabar, insya Allah nanti direspon satu persatu. Tapi kalau hanya iseng-iseng dan hanya perkataan yang tidak benar, hanya artinya menghabiskan waktu sia-sia, mohon maaf kalau tidak Gusli respon. Sekali lagi yang perlu Gusli tegaskan, Gusli hanya mau merespon, mau menindaklanjuti isi chat dan telepon yang benar-benar butuh bantuan dan urgent. Untuk yang iseng-iseng dan coba-coba, mohon maaf kalau tidak saya respon. Kalau memang hanya memusingkan kepala, menambah masalah, bikin ruwet, pasti Gusli blok. Mohon maaf ya. Baiklah, kaum muslimin rahmatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada rahmatullah Allah, Gusli rasa cukupkan sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dari lahir dan batin. Jika ada salah dalam ucapan, penyampaian, karena pada hakikatnya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena sama-sama kita ketahui kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tak lupa Gusli ucapkan terima kasih untuk seluruh para subscriber yang selalu setia menyimak, mengikuti video di channel Jalan Surga ini. Dan khusus bagi pendatang baru yang baru bergabung, yang baru menemukan video di channel Jalan Surga ini, mohon keikhlasan hatinya agar sekiranya kedepannya apapun yang akan saudara amalkan dari channel Jalan Surga ini bisa bermanfaat, bisa lebih mustajab, dan segera dijawab oleh Allah SWT. Sebagai menembusnya, Gusli hanya minta senggangkan waktunya sesaat, bantu Gusli untuk membangun membesarkan channel Jalan Surga ini dengan cara menekan tombol subscribe, menekan tombol loncengnya, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Sekali lagi Gusli sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dan ribuan ucapan terima kasih yang telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Di akhir kata Gusli akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.